Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan memberikan tips dan trik cara mengisi persepsional diri sertifikasi dosen atau SERDOS agar teman-teman semua dapat mendapatkan nilai maksimum dan bisa lolos ke tahap berikutnya. Nah, apa itu persepsional diri? Persepsional diri itu adalah mengisi kuesioner seperti kuesioner-kuesioner berikut. Jadi kuesioner ini diisi oleh 10 orang, di mana 10 orang itu ada satu atasan, jadi atasan dari dosen yang disertifikasi, dan juga ada 3 teman sejawat, jadi teman dosennya dari dosen tersebut, dan akan dipilihkan 5 mahasiswa dan dosen tersertifikasi tersebut sendiri. Di sini saya sudah membuat aplikasi perhitungan persepsional dirinya dengan basis Excel untuk membantu teman-teman agar mengetahui berapa nilai yang saya butuhkan untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya. Untuk mengisi persepsional diri ini kita membutuhkan beberapa data. Yang pertama data kualifikasi jabatan akademik atau pangkat akademik, data golongan impasing ruang kepangkatan, data nilai TOEIC, dan data nilai TKDA. Nilai TOEIC dan nilai TKDA ini biasanya didapatkan dari tes yang diselenggarakan oleh PLT. Jadi kalau ingin mengetahui nilai TOEIC dan TKDA-nya bisa membuka situs member.plti.co.id, terus masukkan username, masukkan password yang telah digunakan pada saat registrasi, lalu klik login. Nah, setelah login, klik riwayat tes. Nah, kalau ingin mengetahui nilai TKDA-nya bisa diklik tombol TKDA, terus lihat berapa nilai yang kita peroleh di sini. Nah, di sini saya sudah pernah melakukan 2 kali tes TKDA. Nah, kalau kita melakukan lebih dari 1 kali tes TKDA, biasanya akan diambil nilai yang tertinggi. Nah, di sini saya pakai nilai ini. Nah, cara mengetahui nilai TKDA-nya itu adalah menjumlahkan semua nilai ini, ketiga nilai ini, lalu merata-ratakannya atau membagi 3. Nah, dari sini saya memperoleh nilai 85. Maka saya bisa isikan nilai TKDA saya 85. Nah, di sini 85 artinya lebih dari 74. Untuk nilai TOEIC bisa dilihat di menu TOEIC di sini, riwayat tes TOEIC. Nah, untuk mengetahui nilai TOEIC itu dengan cara mengunduh sertifikatnya. Nah, setelah sertifikat terunduh, kita bisa lihat berapa jumlah nilai atau skor TOEIC kita. Di sini saya dapat nilai 41. Jadi kalau pakai data ini saya bisa ambil 41 itu ada di tentang ini 36 sampai 45. Nah, setelah itu kita isikan kualifikasi jabatan akademik di sini. Misalnya asisten ahli dengan golongan 3B. Kalau mau lebih lengkap bisa mengisikan nama, misalnya Baco. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja ya, dari Universitas XYZ misalnya. Nah, di sini ada notifikasi bahwa dengan kualifikasi ini, golongan yang ini, golongan 3B, nilai TOEIC-nya antara 36 sampai 45 dengan TKDA lebih dari 74, maka nilai persepsional yang saya butuhkan harus rata-ratanya adalah minimal 45. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa mengetahui berapa nilai persepsional minimal yang kita butuhkan. Nah, misalnya saya dapat nilai TKDA lebih rendah dari itu. Misalkan saya dapat nilai TKDA sebegini, 45 sampai 54, maka nilai persepsionalnya harus lebih tinggi dari yang tadi. Nah, kalau saya misalkan dapat nilai TKDA lebih rendah lagi. Nah, di sini ada notifikasinya bahwa dengan nilai seperti ini saya tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, ini karena hasil konversi datanya ini, nilainya maksud saya, ini tidak cukup 6. Nah, jadi hasil konversi ini bisa kita lihat di bawah bahwa TKDA itu cuma 3. Bahasa Inggris itu cuma 3 dan TKDA-nya itu cuma 2. Dan minimal yang diperlukan oleh asisten ahli dengan golongan 3B itu harus 6 seperti notifikasi sini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel keterangan ini.
Jadi ini keterangannya, kalau nilainya ini nilai keterangan type-nya nilai seperti ini, maka skornya konversinya ini. Begitupun dengan TKDA-nya, ini dan ini. Dan ini adalah data tabel untuk konversi golongan, dan ini tabel untuk konversi jabatan akademik. Nah, setelah ini terpenuhi, misalnya saya pakai data ini saja, di sini dikatakan bahwa persepsionalnya harus minimal 4,5. Nah, di sini kita bisa mulai mengisinya. Misalnya kita simulasikan, kita mengisi atasan di sini. Kita klik atasan. Jadi di sini ada beberapa tombol, ada atasan, sejawat 1, 2, 3, mahasiswa 1 sampai 5, dan dosen yang disertifikasi. Jadi ini adalah simulasi yang saya dapatkan dari pengalaman sertifikasi. Dan dari pedoman yang saya baca, begini bentuk persepsional diri dari atasan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, di sini ada 20 pertanyaan, dan ada yang saya beri tanda merah. Tanda merah di sini artinya pernyataannya negatif. Kalau pernyataan yang pertama ini pernyataan positif, jadi kalau kita mengklik, jadi di sini ada tombolnya, silakan pilih. Misalkan di sini ada pernyataan pertama, pengumpulan dokumen pembelajaran, RPS atau handout atau soal. Ini biasanya apa yang Anda lakukan? Ini tidak lengkap atau lengkap? Jadi poinnya mulai dari 1 sampai 7. Misalnya kita pilih sini, maka ini berarti nilainya 6. Nah, kita coba isi saja. Kalau yang hitam di sebelah kanan itu makin ke kanan makin tinggi, kalau yang merah makin ke kiri makin tinggi. Jadi berkebalikan dengan yang bertanda merah. Tapi kalau Anda ragu-ragu apakah pernyataan persepsional yang Anda dapatkan itu atau pernyataan kuesionernya ini negatif atau positif, sebaiknya saya sarankan untuk memilih angka yang di tengah-tengah saja atau angka 4. Jadi kita coba isikan nilainya saja ya, kita coba isi secara random dan kita lihat hasilnya. Kita kasih ini saja nilai 5, ini 7, terusnya random saja ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah yang bertanda merah. Karena kalau yang bertanda merah makin ke kanan, maka nilainya adalah 1. Nah, tips dari saya adalah usahakan tidak ada nilai di bawah 4. Jadi usahakan nilai paling minimal itu adalah 4. Dan jangan ada nilai di bawah 4. Oke, kalau sudah seperti ini kita lanjut ke persepsional dari sejawat 1. Kita cepat saja, random saja, dengan memperhatikan yang tadi, bahwa kalau yang merah itu negatif berarti makin ke kiri makin positif, makin ke kanan makin negatif. Nah, sebaliknya kalau yang berwarna hitam. Nah, selain dengan tombol ini bisa juga mengklik tombol yang di bawah. Jadi kita isi. Nah, di sini merah ya. Atau saya pilih di sini saja. Nah, jika teman-teman ingin mendownload aplikasi ini, bisa di-download atau ingin mendapatkan aplikasi ini bisa di-download pada link deskripsi yang saya sertakan di bawah. Oke, kita isi saja apakah dengan nilai ini saya bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Ini sudah sejawat 3, jadi kita ke mahasiswa 1 lagi. Nah, begini bentuk pertanyaan untuk mahasiswa. Jadi saya cepat saja. Kalau ingin membacanya silakan download pada link deskripsi, link yang saya taruh di deskripsi. Atau jika ingin membacanya di sini bisa teman-teman pause. Mahasiswa 1, mahasiswa 2 lagi. Ini negatif ya.
saya beri tanda seperti ini. Kalau masih berwarna merah artinya dia nilainya di bawah 4 atau 321 nilainya. Karena kenapa sebaiknya jangan mendapat nilai di bawah 4? Saya pernah membaca pedoman bahwa sebaiknya tidak ada pernyataan dari persepsional diri yang nilainya di bawah 4. Saya kurang tahu apakah aturan itu berlaku sekarang, tapi untuk 2-3 tahun yang lalu ada aturan seperti itu. Oke, kita isi semuanya. Ini baru persepsional mahasiswa 3, sekarang ke mahasiswa 4. Ini 3 ya. Kita usahakan nilainya itu hitam semua. Oke, kita cepat saja. Sudah mahasiswa 4, sekarang mahasiswa 5. Nah, ini negatif ya, jadi ke kiri. Nah, satu tips lagi, jangan pernah mengisi persepsional itu dengan nilai 7 semuanya. Kalau Anda mengisi semuanya 7, maka Anda dipastikan tidak akan lanjut karena terlalu mengada-ngada, itu terlalu sempurna. Oke, kita isi lagi. Nah, ini juga negatif. Oke, ini sudah persepsional untuk dosen yang disertifikasi. Nah, misalkan kita ada satu nilai yang misalnya di sini saya kasih nilai 1. Nah, kita tidak tahu apakah ini di sini nilai 1 atau bukan. Nah, bisa kita lihat di menu home. Di sini diberi tanda merah, ada beberapa diberi tanda merah. Pada mahasiswa 3 ada satu nilai yang rendah, maka kita bisa coba kembali ke mahasiswa 3. Wah, ini rendah. Cari di mana lagi? Di menu home. Ada di mahasiswa 4. Mahasiswa 4 itu rendah ya. Ini harusnya negatif. Cara lagi satu tadi di DYS sendiri. DYS. Oke, ini harusnya positif. Nah, setelah semuanya kita isi, untuk mengeceknya kita kembali ke home. Nah, di sini jadi untuk di sini juga ada beberapa kategori penilaian. Untuk persepsional diri ada pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Setiap kategori ini juga punya rata-rata minimal. Untuk setiap kategorinya ini rata-rata minimalnya ada 4,0. Jadi harus lebih dari 4,0. Misalnya 4,01. Itu sudah memenuhi syarat. Nah, untuk yang di bawah sini, yang ini maksud saya rata-rata total itu ini disesuaikan dengan yang keterangan tadi kan di sini ada muncul berapa. Nah, biasanya rata-rata minimum yang harus dipenuhi adalah 4,5, jadi harus lebih dari 4,5. Contohnya 4,501 itu sudah memenuhi syarat. Nah, di sini kita lihat bahwa pedagogiknya lulus, profesionalnya lulus, kepribadiannya lulus, sosialnya juga lulus, rata-rata totalnya juga lulus. Setelah dihitung berdasarkan nilai gabungannya itu dengan nilai jabatan akademik, pangkat, tes TOEIC, TKDA, sama rata-rata persepsionalnya, maka ini lebih dari 4. Syarat minimum di sini adalah harus lebih dari 4. 4,001 itu lulus ya. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, maka saudara bacot tadi ini bisa lanjut ke tahap berikutnya, itu ke tahap D5 dan mengisi deskripsi diri. Jika teman-teman ingin mencoba dengan jabatan kualifikasi akademik yang lain, anggota golongan pangkat yang lain, nilai TOEIC dan TKD yang lain, seperti saya bilang tadi, bisa di-download pada link deskripsi di bawah, dan silahkan Anda mengganti sesuai dengan data teman-teman sendiri.
Oke, semoga video ini bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum.